yang saya juga mungkin belajar itu ternyata pada saat kita di praktek ya itu banyak yang nggak sejalan juga. Nah di sini kita akan belajar ya. Coba saya lihat sini ada juga orang tua mahasiswa. Oh ya baik Bapak Ibu, terima kasih berkenan untuk hadir seminar di malam hari ini ya. Semoga apa yang nanti kita coba sharingkan ini bisa memberikan insight ya bagi Bapak Ibu semuanya. Baik. Oke, nah mengenai financial institution, semua lembaga keuangan ya gitu, pergerakan yang ada di market. Tadi kita ngomong tentang market behavior. Sebelum kita nanti ke arah ke sana, ya, kita akan mengetahui dulu bahwa sebenarnya semua kegiatan yang ada di dalam kegiatan keuangan itu terkait banyak katalis-katalis yang akan membuat pergerakan ekonomi itu yang ada naik kebijakan fiskal maupun moneter ini ya gitu. Ini dari sisi makronya terlebih dahulu, dari sisi atas pemerintahnya terlebih dahulu. Nah, ini cukup berpengaruh juga ya. Seperti yang kita tahu bahwa kebijakan fiskal ini kan dikendalikan oleh pemerintah. Nah, ini tujuannya pastinya untuk mempengaruhi perekonomian juga ya, dan juga kebijakan moneter yang diberikan oleh Bank Indonesia ini tentunya juga akan mempengaruhi bagaimana perekonomian atau market ini tetap terus akan berputar ya gitu, seperti yang kalau kita ketahui pada saat COVID kemarin ya, pemerintah dengan adanya pandemi seperti itu, pemerintah memberikan likuiditas ya, kucuran dana yang diharapkan tentunya ini juga akan menjadi stimulus gitu ya bagi masyarakat agar antusiasme ya kan untuk belanja dan juga untuk bergerakan ekonomi itu akan bangkit kembali gitu ya. Jadi pada singkatnya kalau fiskalnya adalah untuk pengeluaran pemerintah dan juga perpajakan, moneter ini terkait dengan kebijakan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga jumlah uang beredar. Ya, gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa biasanya ketika Bank Indonesia itu berkala ya, mereka menentukan kebijakannya gitu, apakah akan perlu dilakukan kenaikan atau penurunan suku bunga. Tentunya ketika dilakukan kenaikan atau penurunan suku bunga, dampak yang pasti akan terasa terdampak itu adalah di sektor perbankan dan juga di sektor properti ya. Ketika suku bunga turun, ya otomatis banyak dari masyarakat tentunya yang lebih berani untuk mereka bisa mengambil kredit ya gitu, mengambil kredit dan juga untuk lebih bisa berputar gitu ya dari sisi usahanya gitu ya, dari skala usahanya mereka bisa lebih agresif lagi untuk bisa ekspansi gitu. Nah, selain itu juga sektor properti ketika suku bunga turun tentunya akan lebih bergairah lagi gitu ya, lebih antusias lagi. Mereka akan berani juga untuk mengambil properti dan juga eh, apartemen dan juga sejenisnya ya. Oke. Nah, kenapa moneter lebih ini lebih cepat menggerakkan market? Kita bisa lihat dan juga dampak ya memang ini akan berdampak langsung gitu ya dalam dalam market itu biasanya juga mungkin seringkali menunjukkan dampak perekonomian, sedangkan kebijakan moneter ya ini bisa langsung gambar di atas menunjukkan pergerakan dari saham dan ISG ya. Dan itu bagaimana reaksi pasar itu ya ketika BI rate ini tadi dicoba diturunkan ya kita bisa lihat ya. Biasanya ISG ini juga biasanya cenderung naik. Tapi apakah juga pernah turun juga? Nah, itu bisa juga terjadi gitu. Jadi ternyata ya tidak hanya kebijakan pemerintah aja yang bisa menggerakkan sebuah market itu ya, ada banyak katalis-katalis juga gitu yang akan memengaruhi apakah memang nanti good company ini akan menjadi sebuah good stock
gitu ya. Nah, buat kita para pelaku di pasar modal, para investor ini terkadang mungkin kan kita suka bingung ya. Oke, saya secara fundamental saya sudah tahu perusahaan ini cukup bagus. Saya sudah analisa gitu ya. Secara keuangan, laporan keuangan itu cukup bagus dari sisi fundamentalnya, rasio PER-nya, rasio PBV-nya, semuanya cukup bagus, profitnya bagus. Tapi kenapa sahamnya nggak gerak-gerak? Ya kan? Kenapa sahamnya nggak naik-naik? Nah, itu ternyata memang ada faktor-faktor lain juga gitu ya. Nanti kita akan lihat gitu ya yang mencoba untuk melihat bahwa ternyata ada yang faktor-faktor lain yang ternyata membuat good company itu menjadi sebuah good stock. Oke. Nah, jadi apa hubungannya saham dengan kebijakan moneter? Tentunya kita bisa lihat ya, memang IHSG dan BI rate ini adalah side by side ya. Kita nggak bisa mungkiri bahwa memang ini akan saling mempengaruhi, tapi ini juga bisa uh, jadi penentu juga gitu ya. Kita lihat kalau dengan adanya kenaikan BI rate, ini tentunya juga mengalami weight average cost itu ya, saya juga mengalami peningkatan yang menyebabkan proyeksi laba perusahaan itu menjadi tertekan dan akan menimbulkan dampak negatif juga biasanya ketika BI rate naik ya gitu. Ini yang tadi saya sempat jelaskan di awal ya. Dengan suku bunga naik tentunya akan menyebabkan juga orang mungkin akan berpikir ulang gitu ya. Bunganya cukup tinggi, saya juga ngambil kredit juga mungkin juga kita pikirkan lagi gitu ya, tidak berani terlalu agresif. Dan juga ini juga biasanya juga bisa menyebabkan penurunan harga saham juga gitu ya, karena bunganya naik ya kan, jadi akhirnya pergerakan sahamnya juga mungkin akan terganggu juga gitu. Nah, dampak suku bunga, nah ini siapa yang terpengaruh ketika rate-nya suku bunga ini naik? Biasanya saham growth ya, saham-saham growth yang punya utang tinggi ini akan mengalami penurunan cukup signifikan ya gitu. Lalu juga pasti terhadap emiten yang memang punya rasio utang yang cukup tinggi, ya ini akan merasakan dampak yang cukup besar juga pada saat suku bunganya naik gitu kan. Karena beban bunganya ini juga menjadi lebih mahal, tentunya mengurangi profitabilitas dan juga arus kas. Nah, ini juga adanya saham perbankan ini menjadi outperform karena ini NIM-nya akan jadi sangat tinggi juga gitu. Lalu kita lihat ya, nah ini IHSG, BI rate, Kompas 100, ini kalau misalkan kita lihat chartnya ya, di sini kita lihat bahwa memang terkadang ya dengan adanya BI rate ini juga ini bisa mempengaruhi IHSG dan juga perform dari Kompas 100 ini sendiri. Nah, Big Three dari Kompas 100 nih untuk emitennya kita ada BCA, BNI dan juga BRI gitu. Nah, ini tadi ya, apakah rate cut ini yang membuat saham naik? Nah, terkadang bisa iya dan juga bisa terjadi anomali juga suku bunga terhadap pasar saham ya. Nah, ini yang menyebabkan yang lain ketika terjadi anomali ya, ini terjadi juga karena adanya sentimen global juga ya, Bapak Ibu sekalian dan juga peserta webinar ini ya. Dengan adanya sentimen global, sentimen risk of global ini juga mempengaruhi kepercayaan investor juga. Seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini ya. Sebenarnya saat ini nih kita di market lagi menunggu 3 tanggal penting ya. Yang kemarin itu ada di tanggal 7 April ya, itu pada saat FTSE ya, itu reviewnya. Lalu nanti kita ada tanggal 12 Mei dan di tanggal 22 Mei ya terkait mengenai rapot lah ya indeks dari MSCI ini, apakah review dari MSCI ini apakah kita masih tetap ada di emerging market ataupun di frontier market. Jadi memang hal-hal yang seperti itu juga dirasa akan mempengaruhi juga selain kebijakan-kebijakan tadi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik kebijakan fiskal maupun moneter ya, itu sentimen global itu tadi dengan adanya penilaian itu tadi tentunya akan membuat ketika kita masih tetap berada di emerging market itu akan membuat kepercayaan dari investor terutama ya big fund ya ini yang kita harapkan ya karena itu sebenarnya akan menjadi penggerak
di dalam market itu sendiri, big fund, ya kan, dari luar itu akan mengucurkan dananya lebih jelas ke kita. Nah, ketika big fund itu mulai masuk dan adanya pergerakan harga itu di market, ya, ada dana yang cukup besar, tentunya saham-saham yang dengan fundamental bagus, apalagi yang mungkin dibeli oleh big fund itu akan mengalami kenaikan juga. Nah, ini arus modal ini juga pasti akan menentukan juga, ya, harus keluar modal asing mengakibatkan fluktuasi. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, ketika asing keluar biasanya itu ada fluktuasi yang cukup lumayan besar itu di market. Kemarin pada saat bulan Februari ya, Maret ya, kita sempat ada beberapa sentimen, terutama yang karena sentimen MSCI yang awal itu dan juga perang, yaitu menyebabkan kita di ISG kita sempat mengalami trading halt juga ya, penurunan. Jadi penurunan lebih dari 8%, tentunya itu akan di halt sementara 30 menit ya, gitu. Nah, ini juga mempengaruhi juga gitu terhadap ISG juga, akan mengganggu pasar saham, dan akhirnya juga akan adanya sell the news ya, dampak pemangkasan suku bunga ini ya, gitu. Ini ada akumulasi, pasar telah mengantisipasi ya kan pemangkasan suku bunga jauh sebelum pengumuman yang resmi, dan juga penentuan dari strategi institusi juga. Ini yang tadi kita bilang terkait mengenai big fund ya, gitu. Sebelumnya mereka sudah untuk akan menentukan akan distribusi ke dalam saham-saham yang mana, gitu ya. Nah, ini tadi. Selain dari kebijakan moneter tadi yang cukup menggerakkan sebuah market behavior itu di pasar, itu adalah dengan adanya smart money ini, gitu ya. Tentunya dengan penilaian Indonesia yang semakin bagus ya, fundamental kita semakin strong. Kalau kita lihat ya, memang Indonesia ini secara long run ya, itu harusnya cukup bagus sih, gitu. Cukup bagus karena memang dari sisi fundamentalnya kita cukup punya banyak yang ini ya, perusahaan-perusahaan yang cukup bagus. Lalu juga dari sisi sumber daya alamnya juga kita cukup banyak yang bisa kita eksplor ya, gitu. Lama juga komoditas. Lalu juga dari sisi human power-nya sendiri, kita secara kependudukan kan kita juga cukup banyak ya, gitu. Penduduk masyarakat Indonesia sendiri juga terdiri dari generasi milenial. Ini juga cukup jadi aset juga. Nah, ini juga akan merupakan satu potensi yang dilirik oleh institusi-institusi asing juga maupun dalam negeri. Nah, ini kalau kita lihat pemain utamanya siapa sih gitu di dalam institusi asing ini, biasanya ada kan JP Morgan, GIC, ada juga BlackRock juga. Nah, ini juga pemain institusional yang secara aktif terlibat di pasar Indonesia. Ini biasanya melakukan investasi strategis yang tentunya biasanya ketika mereka berinvestasi ke dalam satu emiten, misalnya retail itu akan mengikuti, ya kan? Setelah itu juga, nah biasanya Schröder sini menggunakan pendekatan portofolio ya, gitu. Jadi tunggu dulu mungkin pada saat marketnya stabil, biasanya mereka akan mulai masuk. Nah, itu tadi yang luar negeri, sedangkan yang domestik biasanya ini adanya peran BPJS juga, dan satu lagi sekarang Danantara juga ya, gitu juga akan masuk ya kan, biasanya memiliki dana kelolaan yang cukup besar, sehingga biasanya mereka juga akan menjadi pendorong dan juga pemberat juga untuk IISG ya, menjaga stabilitas dari harga saham. Gitu. Jadi keberadaan institusi ini secara alami ya kan itu akan melantai ketika pasar mengalami gejolak, ini akan membantu mencegah penurunan dari harga saham yang cukup dalam gitu. Nah, good company ini tidak selalu akan menjadi good stock ya, gitu. Kalau kita lihat ya, good company tentunya perusahaan yang punya suatu rasio fundamental yang cukup bagus ya, gitu. Kita punya yang namanya PER, PBV, rasio profitabilitas. Tapi kenapa? Ini yang tadi kita coba raise di awal ya, isunya kenapa harga sahamnya itu nggak ikutan naik gitu ya. Kenapa perusahaan-perusahaan yang
tadinya ini juga cukup bagus secara keuangan, bahkan mungkin rajin bagi dividen gitu ya setiap tahun. Tapi juga harga sahamnya mungkin masih di situ-situ aja, bahkan cenderungannya mungkin tidak ada pergerakan ya, karena itu tadi, karena ada beberapa faktor lain juga, dan juga tadi apakah ada smart money yang cukup masuk itu di situ. Nah, a good company memang does not guarantee a good stock. Jadi memang adanya market timing dan valuasi itu, dan juga ada katalis apakah company ini walaupun laporan keuangannya bagus, itu juga dia cukup melakukan corporate action atau enggak, itu juga mempengaruhi juga. Lalu juga dari sisi waktu, ini juga mempengaruhi juga. Di dalam capital market, itu ada satu quotes di mana uh, every cycle has their own stock, ya, dan every stock has their own cycle. Ya, saya ulangin ya. Every cycle has their own stock, ya kan? Jadi dalam setiap masa itu ada sahamnya sendiri, dan di setiap saham itu ada masanya. Nah, ini bahayanya kalau misalkan kita mungkin investor baru ya, di awal kita mungkin salah timing, yang tadinya kita hanya kepinginnya mungkin jadi trader, akhirnya dipaksa jadi investor gitu ya, atau juga sebaiknya ya gitu. Jadi memang memperhatikan fase-fase ini juga cukup penting ketika kita nanti mau mulai mencoba investasi di dalam pasar modal gitu, karena memang dalam dalam fase fase ini tidak tidak ada perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan ini bagus gitu ya. Pasti ada masanya itu dia akan mengalami penurunan juga ya. Justru pada saat turun itu kita beli ya, dan pada saat naik kita jual kalau kita memang mau jual ya. Tapi ya ketika kita mungkin kurang ini, timingnya mungkin kita nggak pas ya, akhirnya yang terjadi justru kebalikannya gitu. Kayak sekarang ini ya, kalau dilihat ya, selama konflik Timur Tengah ini masih terus berlanjut, tentunya sektor-sektor seperti oil dan juga batu bara itu akan menjadi mendominasi ya, karena harga oil aja tadi ketika sempat perundingannya tidak berhasil ya antara Amerika dan juga Iran ya, sempat oil sempat menyentuh 100 US juga tadi per barel ya, dan juga sempat naik 8% atau 9%. Nah, kenapa batu baranya juga ikut naik ya? Karena memang batu bara itu adalah substitusi oil. Ketika minyaknya menjadi terlalu tinggi, ya orang-orang akan mencari gitu, mencari sektor apa, komoditas apa yang bisa menggantikan oil, yang tentunya batu bara. Nah, ketika batu bara, ya balik lagi ke selain batu bara juga sawit. Ya, Indonesia sendiri pun kan juga nanti mulai Juni kita akan juga aktifkan biodiesel ya, sawit menjadi campuran ya untuk minyak. Jadi ya dalam cycle yang ketika kita mungkin kondisi perang-perangnya ini mungkin masih aktif, nah tiga sektor itu masih mendominasi. Tentunya apakah sektor yang lain jadi jelek? Enggak, nanti pada saat kondisinya sudah mulai stabil lagi, ya nanti akan mulai beralih rotasi sektoral lagi nih ke industri-industri yang memang sudah waktunya, memang ketika ekonomi stabil tuh jalan. Mungkin mulai dari perbankan lagi, mulai ke consumer lagi. Oke. Nah, ini ya, ada beberapa contoh nyata, ya kan? Seperti yang kita ketahui, saya rasa di sini rata-rata semuanya mayoritas punya BCA ya. Saya sendiri juga punya ya, Bapak Ibu ya, gitu. Baik sebagai klien, customer maupun juga sahamnya saya ada ya, gitu. Namun seperti yang kita tahu ya, memang saham BCA ini juga BCA ini mengalami penurunan gitu. Nah, apakah dia merupakan sebuah company yang jelek? Tidak. Kita semua tahu bahwa BCA good company, cukup bagus dari sisi fundamental, itu juga cukup bagus, ya kan? Dari sisi profitability juga cukup bagus. Kemarin juga barusan bagi dividen, dia juga cukup oke, ya. Gitu. Namun memang harga sahamnya justru malah mengalami penurunan ya, sampai ke 6.000, 6.400. Padahal
kemarin sempat di 9.000, 8.000, bahkan nyampe di atas 10.000 gitu. Nah, balik lagi ke ya memang belum waktunya. Ya, belum waktunya gitu. Saat ini memang lagi sektor-sektor komoditas tadi yang lagi jalan. Nah, jadi memang cukup menjadi tantangan ya bagi kita ketika kita mau mencoba enter dalam market ya gitu. Challenge-nya adalah kita harus cari good company yang menjadi good stock di market ya gitu. Lalu Telkom ya, Telkom ini juga perusahaan juga yang cukup solid ya, tapi yield-nya tinggi. Ya, ini juga kemarin sempat tidak mengalami pergerakan, tapi setelah Lebaran kemarin dia naik cukup tinggi, ya gitu kita naik cukup tinggi, cuman masih rada flat menurut saya ya untuk Telkom ya gitu. Lalu Goto itu ini juga saat ini sahamnya masih di sekitar di bawah 100 ya, 50 perak ya gitu. Sehingga memang bagi yang ingin invest GoTo untuk jangka panjang ya tentunya ini mungkin akan bisa dilihat ya ini lebih bersifatnya momentum driven sehingga memang pergerakan harganya ini memang lebih sulit diprediksi sih gitu. Jadi kalau jangka pendek tentunya akan tidak disarankan ya. Tapi kalau kita memang ingin growing, kita trust dengan company-nya, kita tahu foto ini memang kita butuhkan ya sudah itu untuk jangka panjang aja gitu. Lalu juga ada untuk alokasi strategisnya ini adalah memang kita harus ada kebijakan untuk portofolio kita ya gitu. Jadi balik lagi sebetulnya ketika kita punya portofolio yaitu di capital market di dalam saham itu adalah kita harus punya pandangan sendiri ya. Portofolio kita ini tujuannya itu mau untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek gitu ya. Karena kalau bedanya ketika kita menjadi seorang trader ya. Trader itu adalah untuk menambah cash flow ya. Sedangkan untuk investing itu adalah untuk memaksimalkan aset gitu. Jadi mungkin dari dua pendekatan ini bisa dibedakan dulu ya. Ketika kita mau enter dalam sebuah investasi gitu ya, terutama mungkin di capital market atau di saham itu dari awal kita harus sudah setting dulu. Ketika kita membuka akun sekuritas, ini tujuannya mau buat apa nih? Saya mau trading berarti pendekatan saya adalah ingin menambah cash flow ya gitu. Dan juga kalau misalkan untuk investor saya ingin maksimalkan aset ini pendekatannya akan berbeda karena kalau menambah cash flow ini kan biasanya kita akan melihat analisanya itu menggunakan technical dan juga analisa transaksional atau bid offer yang terjadi di dalam market itu ya. Gitu kita akan lihat smart money-nya ada di mana ya pergerakan harganya dana asingnya ini di mana. Nah, itu kita cari good stock ya. Tapi kalau misalkan kita sebagai investor ya, kita akan cari perusahaan-perusahaan yang memang mungkin perusahaan ini cukup bagus, tapi secara valuasi dia masih cukup murah. Sehingga memang ketika kita simpan itu jangka panjang, ya, ketika kita simpan itu dalam jangka waktu yang cukup lama, tentunya pergerakan harganya ya atau peningkatan dari profitnya sendiri itu juga bisa cukup tinggi. Jadi faktor-faktor ini juga harus dipertimbangkan ya gitu dalam menjaga investasi. Biasanya komposisinya itu mungkin bisa 60% di saham-saham yang di blue chip gitu ya, yang mereka menjadi bobot dari skill 20% di second liner ataupun 20% itu di third liner. Nah, gitu. Jadi biasanya mungkin di sekitar 15% atau 20% itu baru kita alokasikan untuk yang lebih beresiko seperti itu. Nah, ini tadi terkait mengenai pengertian menentukan ukuran posisi investasi. Nah, ini memang setiap posisi dalam portofolio itu memang punya risk-nya masing-masing ya. Jadi misalkan dalam setiap market itu ya kita akan berbeda-beda ya. Risk and reward-nya itu setiap orang akan berbeda-beda sih. Terkadang mungkin dari investor satu ya dengan investor yang lain itu
punya kelonggaran, acceptance-nya juga berbeda. Ada yang merasa, oh ya saya di 2% atau 3% masih nyaman kalau misalkan ada penurunan. Tapi ada beberapa investor yang nggak nyaman. Saya maunya ya nggak lebih dari itu turunnya gitu. Atau ada yang di bawah 5% itu saya masih bisa tolerate gitu ya. Ada yang enggak. Nah, ini jadi memang investasi ini sangat-sangat personal ya, dan memang kita harus tahu kita ini tipikal atau profil resiko kita ini yang seperti apa atau gimana gitu. Lalu terakhir juga untuk pengurangan posisi dari portofolio sendiri, disarankan sih untuk ketika kita berinvestasi itu jangan terlalu banyak. Di dalam capital market itu jangan sampai kayak supermarket gitu ya, teman-teman ya. Mungkin lebih dari misalkan ada 20-30 itu nanti maintain-nya itu akan sulit. Karena eh, kita nggak pernah tahu seberapa dalam mungkin market itu bisa turun atau seberapa kalau misalkan ada resiko dadakan market risk seperti yang kayak kemarin ini ya gitu tiba-tiba mengalami penurunan yang cukup dalam ya kita tentunya akan bingung ya nanti kalau misalkan terlalu banyak yang dimintain apakah perlu dilakukan average down atau enggak gitu. Nah, ini jadinya sebisa mungkin di 5 atau maksimal banget itu 10 sih ya, gitu. Antara 5 sampai 10 lah, agar kita bisa memaintain itu dengan cukup baik. Oke, jadi, nah ini kalau misalkan em, untuk order yang cukup stabil ya memang ini order pecah ya. Jadi misalkan institusi itu tidak dapat membeli saham besar biasanya sekaligus. Mereka harus membagi order untuk meminimalkan dampak pasar dan menjaga kestabilan. Nah, ini biasanya juga kadang-kadang dengan menyembunyikan order besar, ini menghindari fluktuasi harga yang tajam, memastikan eksekusi yang lebih baik tanpa niat. Jadi kadang-kadang memang suka ada ya gitu. Jadi pada saat order itu ya kita lihat, oh ini ordernya apakah ini memang betul-betul cukup ataukah memang ini order yang memang bisa dipecah mungkin dengan yang lain sehingga memang ini nanti tidak terlalu terpengaruh juga dengan harga pasar juga. Oke, dinamika harga ya penyebab ini juga ada pergerakan harga yang imbalance ini ya. Ini mungkin tiba-tiba bisa juga terjadi anomali juga di market ya. Tidak ada berita, lalu ordernya imbalance ini terjadi ketika adanya ketidakseimbangan antara jumlah pembeli dan penjual. Ya, ini kadang-kadang bisa aja terjadi ya, gitu. Lalu market depth juga ini antara adanya market depth yang menyebabkan pergerakan harga yang tajam, terutama saat volume perdagangan ada yang diangkat gitu ya di dalam pasar ini, sehingga harga lebih mudah dipengaruhi oleh transaksi besar atau memang buat kita retail ini sekarang udah banyak ya apps-apps yang membantu kita ya untuk kita bisa melihat gitu apakah memang eh, kita lihat bahwa memang ini ordernya ini dilakukan oleh siapa gitu dan yang paling penting itu adalah kita lihat apakah sahamnya ini cukup banyak di market ya gitu. Kalau misalkan memang market cap-nya tidak cukup besar ya, tidak di atas 10 T. Nah, ini mungkin bagi yang awal ya, ini bisa dipertimbangkan dulu, bisa dipertimbangkan lagi begitu ya untuk berinvestasi di saham-saham tersebut karena pasti pergerakan harganya volatilitasnya sangat tinggi. Kalau misalkan kita tidak terbiasa melihat market atau memang kita tidak ada waktu untuk mantengin market ya, mantau market terus ya, disarankan untuk cari saham yang memang barangnya itu banyak gitu ya di pasar gitu. Karena kalau barangnya itu cukup banyak di pasar, cukup liquid ya, pada saat nanti kita beli tentunya kita bisa jual. Nah, yang ditakutkan kan pada saat kita beli kita tidak bisa jual gitu ya. Biasanya retail ini cenderung masuk pasar dalam
FOMO ya. Nah, disarankan untuk kita tidak FOMO mengikuti market. Caranya gimana ya? Kita tahu dulu ya, kita ini mau jadi investor atau trader. Ya, ketika kita udah tahu kita menjadi trader, tentunya pendekatannya akan berbeda. Kita menggunakan analisa teknikal dan juga kita menggunakan ngelihat bid over trader pun juga ada banyak ya. Kita apakah mau yang scalping ya kan, atau mau yang swing, ataupun juga yang lebih yang weekly lebih lama lagi, itu juga bisa. Itu juga time frame-nya akan berbeda-beda. Bahkan ketika kita melihat chart pun juga nanti akan berbeda-beda gitu, sehingga pilihannya top gainer. Nah, ini untuk bisa kelihatan yang hari ini itu mengalami top gainer ini apa aja ya. Jadi kita bisa masuk, nunggunya nggak kelamaan. Orang rada ini bisa masuk tapi nunggunya kelamaan, jadi kadang mungkin males ya kan gitu. Nah, ini keluar pasar ya, tentunya biasanya kita akan lihat yang memang ketika kita tahu smart money-nya itu ada di situ ya, tentunya kita, atau mungkin pada saat breakout ya, ini akan lebih cepat ya untuk kita bisa take profit-nya sendiri ya gitu. Nah, ini juga, ini yang tadi saya sebutkan ya, terkait mengenai time horizon dan juga keputusan emosional. Nah, ini juga mempengaruhi juga gitu ya. Terkadang antara investor satu dengan investor yang lain ya, walaupun time horizonnya sama, kita udah janjian nih gitu ya. Oke, saya beli saham A, atau mungkin kita ngikutin influencer gitu kan. Saya beli saham A, saya beli saham B ya. Sama harga sahamnya belinya sama. Tapi take profitnya ini bisa berbeda-beda loh gitu ya Bapak Ibu ya, karena balik lagi ada satu yang mungkin ngerasa oh, udah 5% aja udah cukup ya, yang penting ya saya pasti di atas fee beli atau fee jualnya udah bisa ketutup ya, dengan market yang cukup volatile segini ya 3-5% saya udah cukup. Tapi buat investor lain mungkin enggak, saya mau nunggu sampai di atas 10% atau di atas 20%. Nah, ternyata sudah di atas 10 atau di atas 20%, ternyata malah nggak jadi naik ya. Jadi dia turun. Yang 5% tadi nggak kejual, malah yang jadi turun karena adanya sentimen atau adanya berita, sehingga nunggu naiknya lagi lebih cukup lama lagi gitu ya. Jadi time horizon sama keputusan emosional ini cukup mempengaruhi gitu ya. Nah, ini memang pasti akan ada satu momen untuk ketika kita menjadi investor, pasti kan ada momen untuk kita belajar gitu ya. Itu kita profit terus itu enggak ya. Pasti kita ada saatnya mungkin investasi kita atau portonya kita mengalami turun. Justru dengan adanya turun itu kita melihat ini merupakan sebuah kesempatan gitu. Kita merupakan sebuah kesempatan untuk kita bisa ambil posisi lagi, atau mungkin kita bisa lihat gitu apakah memang perlu dilakukan rotasi sektoral atau enggak gitu ya. Nah, ini untuk manajemen risiko ya, ini kita bisa lihat ya. Ya, memang untuk mengatasi krisis sendiri ini kita tidak itu biasanya tidak tidak jangan panik gitu ya gitu. Nah, ini contoh kayak krisis COVID ini di 2020 ya. Kebanyakan ketika terjadi krisis atau kayak yang kemarin ya, wah ini cepat-cepat aja, orang-orang sudah pada panik selling semua aja, saya juga ikut jualan aja, takutnya nanti malah sahamnya nggak ada nilainya. Justru ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya gitu. Justru pada saat ketika terjadi market turun ya, atau terjadi crash ya, terjadi penurunan baik itu secara ekonomi atau adanya kondisi pandemi, justru biasanya 6 bulan atau 1 tahun setelah adanya market crash atau adanya pandemi, indeks itu akan mengalami kenaikan yang membentuk all time high baru. Akan ada kenaikan baru lagi berdasarkan historinya. Dia krisis itu biasanya menciptakan orang kaya baru lagi gitu ya. Gitu ya. Ternyata memang itu benar gitu ya.
Jadi biasanya setelah krisis itu akan indeks itu akan mengalami kenaikan all time high-nya lagi gitu. Nah, di sini justru malah mental kita diuji ya gitu. Mental kita diuji apakah kita cukup belief atau enggak dengan saham yang kita miliki. Contohnya pada saat COVID kemarin ya, ini saya sekedar sharing ya Bapak Ibu ya. Saya masih pegang saham perbankan yang biasanya di harga wajarnya itu di sekitar 6.000 7.000. Pada saat COVID kemarin harganya turun. Porto saya turun 50% lebih ya, sampai ke 3.000-an. Nah, di situ diuji ya gitu. Apakah saya mau cut loss ya gitu, panic selling gitu, ataukah saya justru masih believe gitu. Dulu pada saat saya beli, reasonnya apa nih? Itu balik lagi kan gitu. Oh ya karena saya tahu company-nya cukup bagus ya gitu. Akhirnya posisi beli lagi karena saya tahu company-nya memang masih bagus. Akhirnya betul Bapak Ibu pada saat COVID-nya udah selesai, perbankan ini akhirnya kembali lagi ke nilai harga saham yang wajarnya dan akhirnya saya take profit di situ gitu ya. Jadi ya itu pengalaman di mana memang jangan takut ya Bapak Ibu ya ketika adanya krisis atau adanya pandemi itu biasanya ketika itu sudah mulai pulih ya market itu pasti akan kembali ke atas lagi gitu. Oke, baik. Itu sedikit pemaparan materi dari saya ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dipersilahkan. Saya kembalikan dulu ke panitia dan juga Edward. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dan insight yang sangat-sangat berharga dari Ibu Diana. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kami kembali mengucapkan terima kasih kepada Piramida yang telah mendukung penuh terselenggaranya acara Investment Week 2026. Selanjutnya, kita akan langsung memasuki ke sesi tanya jawab. Nah, bagi para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nah, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dari para hadirin sekalian, kami akan mengambil beberapa penanya terbaik pada sesi ini untuk mendapatkan hadiah istimewa dari Panitia Investment Week hari yang pertama. Nah, hadiah penanya terbaik ini akan diumumkan pada bagian penutup acara. Kepada para hadirin sekalian yang akan bertanya dapat langsung mengetik di kolom chat ya. Baik, untuk yang mau bertanya bisa langsung on cam saja lalu open mic juga. Tapi sebelum itu raise hand terlebih dahulu karena nanti yang dipilih adalah eh, hadirin yang raise hand tercepat. Terima kasih. Mungkin yang bertanya lewat chat bisa langsung raise hand saja. Oh, lalu nanti setelah panitia dari kami melihat ada yang raise lebih cepat akan dipilih. Kepada Pak Engri TomTom atas nama Engri TomTom dapat langsung on cam dan on mic saja. Sudah Pak, sudah kedengaran suaranya, kedengaran jelas. Oke, sebelumnya mungkin nama lengkapnya siapa Pak?
Gimana Pak? Kurang jelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas. Untuk Bu Diana dipersilahkan untuk menjawab. Oke, selamat malam Pak Thomas. Terima kasih Pak. Ini sambil nyetir ya Bapak ya. Sambil bertanya. Luar biasa loh. Saya merasa terhormat sekali Pak. Izin menjawab ya Pak ya. Terkait dengan pertanyaan Pak Thomas. Tadi yang pertama terkait saham multi-bagger ini. Wah ini pertanyaannya berat ini Pak. Gitu. Tentunya kalau kita nyari saham multi-bagger, kita harus cari dulu ya saham-saham yang memang em, secara ada harga sahamnya. Begitu ya, Pak Tom. Nilai sahamnya tentunya kita akan mengarah ke situ dan memang ada potensi. Nah, ini izin kalau kemarin kita sempat lihat itu mungkin di dalam sektor semenan, ini salah satunya mungkin bisa dipantau ya Pak ya, tapi ini disclaimer on ya Pak ya. Nanti bisa dilihat lagi, betul ya. Gitu bisa dilihat di SMGR, Pak, gitu. SMGR beberapa kali sudah kalau sebentar saya juga sambil coba buka apps-nya juga. Ini kalau kita lihat dari sisi book value-nya ini masih di 6.400 ya Pak ya, sorry. Book value-nya ini jadi nilai perusahaannya Semen Gresik ini cukup tinggi 6.400 tapi harga sahamnya masih di 2.300 Pak. Kalau misalkan ini mungkin bisa bisa kembali sama ke nilai bukunya, ini, nah ini tentunya akan jadi bagger ya, Pak Thomas ya, gitu. Nah ini, gitu. Ini jadi memang kalau kita cari bagger-bagger ini harus cari saham yang memang BV-nya ini, sorry, tadi saya kebalik. BV-nya lebih besar daripada harga sahamnya. Saat ini masih di 2370. Ya, sampai, waduh, yang backdoor ini. Yang backyard nih yang susah nih Pak gitu ya. Mungkin dari sektor-sektor yang mungkin belum ini Pak belum terlihat ya mungkin masih in the future ini seperti pupuk ataupun plastik ini kan juga dengan adanya perang-perangan ini kan nanti dampaknya ini akan ke arah sana ya Pak ya gitu akan juga ikut naik ya gitu. Nah ini SMGR ini salah satunya ya ini tadi ya yang cukup kita. Oh benar Pak kurang ya. Iya, betul. Oh iya, banyak triknya ya. Oke, oke, iya, baik, baik, Pak. Gitu. Cuman memang dari kalau kita lihat secara ini ya, Pak ya. Gitu. Ya. Lalu juga mungkin kalau sekarang ini kan kita bisa lihat dari sisi ini, Pak, mungkin dari sisi komoditas yang memang mungkin belum terlalu naik karena selama adanya konflik Timur Tengah ini kan dari sektor minyak maupun dari sektor batu bara ini pasti akan diuntungkan ya dan juga sawit ya gitu. Lalu ini juga bisa bisa dilihat dipantau juga ya gitu untuk sektor-sektor itu gitu. Seperti SIMP ini kan juga nilai bukunya 1.279, harga hari ini masih di 785 Pak gitu. Tentunya ini juga ke depan mungkin akan menjadi menarik ya ketika sektor sawit ini nanti akan menjadi biodiesel gitu Pak Engri, Pak Thomas ya gitu. Ya, ini salah satunya yang bisa dipertimbangkan gitu. Lalu tadi terkait mengenai saham perbankan ya, Pak ya, gitu. Perbankan ini ya memang kita kita harus sedikit bersabar. Pak Thomas mungkin punya portonya saham perbankan, Pak. Masih pegang perbankan. BRI ya, ya, ya. Kemarin salah satu klien saya juga, ya, salah satu klien saya juga ada yang tanya. Lalu kita coba coba lihat itu untuk dari foreign history-nya. Sebenarnya Print itu masih punya banyak, Pak. Untuk saham BRI ini dari Januari sampai dengan April itu kita lihat dia sudah akum sudah cukup banyak untuk BRI. Cuman ini mereka jual ya, Pak Thomas ya, gitu. Itu adalah ya ini untuk menunggu rebalancingnya MSCI ini, Pak Thomas, gitu. Apakah nanti BRI ini masih akan tetap
ini atau enggak, jadi mungkin akan mulai jual sedikit-sedikit. Cuman kalau hari ini tadi saya lihat beritanya BlackRock itu mulai akumulasi lagi Pak Thomas untuk BRI gitu. Ini ada newsnya ya, BlackRock dan JP Morgan, nah ini menambah kepemilikan 19 juta saham ya di bulan April. Jadi seharusnya dalam jangka panjang sih tetap menarik Pak. Iya, iya Pak. Mm-mm. Bisa. Ya, cuman nunggu ini Pak. Kayaknya kalau setelah perangnya selesai nih Pak, nanti rotasi sektoral lagi ya. Dari komoditas mungkin nanti akan balik lagi ke perbankan lagi nanti Pak. Iya, betul. Iya Pak. Mandiri, ya memang Mandiri ini kalau dari 4 Big Bank ini ya Pak Thomas, ada dari BRI, ada Mandiri, ada BCA, dan juga dari BNI. Memang kalau kita lihat dari secara valuasi ini untuk murah atau mahalnya memang yang masih murah itu di Mandiri dan juga BNI, Pak. Gitu. Terutama kemarin juga Mandiri juga apa namanya sempat banyak ini ya bagi dividen juga ya. Ini cukup cukup besar juga ya kemarin ya. Ya, gitu. Jadi ya menurut saya sih masih cukup bagus semuanya sih Pak. Cuman tinggal POV-nya kita melihatnya yang mana. Kalau kita cari yang murah ya kan, masih murah ya Mandiri sama BNI. Tapi kalau misalkan kita lihat yang sudah memang sudah cukup growing ya, yaitu BRI, BCA itu kan memang orang rata-rata punya sih ya dari sisi klien kliennya sendiri cukup banyak ya karena BRI ini menguasai kredit ya Pak ya, kredit mikro ya. Hampir semuanya penduduk Indonesia itu kan mereka pasti punya rekening BRI di yang di pelosok itu dan juga BCA ya. Gitu. Memang tinggal nunggu smart money-nya ini Pak Thomas ya. Smart money-nya masuk ini ya kan yang tadi. Iya, betul. Betul, betul Pak, gitu. Cuman memang dari sisi company-nya, ketahanannya memang dari sisi kita lihat cukup direksinya juga, ininya kan juga cukup komit ya Pak ya, owner-ownernya ya, untuk terus pengembangan perusahaannya ini ya, gitu. Jadi orang masih banyak yang percaya ke BCA juga ya Pak, gitu. Mm-mm. Oh ini ya, mm-mm, prioritasnya ya. Iya, iya Pak, gitu. Ya, sama-sama Pak Thomas. Semoga menjawab ya Pak ya. Terima kasih pertanyaannya. Mm-mm. Ya, baik. Saya kembalikan ke panitia. Mm. Ya, berikutnya di sini ada yang resen dengan username Wandi. Untuk pertanyaan berikutnya, sebelum bertanya, mohon untuk menyebutkan nama lengkap terlebih dahulu ya. Terima kasih. Ya, selamat malam Ibu. Nama saya Wandi Selamat Wiondi. malam. Ya, Iya Pak. saya udah ketik di chatnya juga. Iya, Saya mau bertanya sebagai pemula dalam dunia saham, khususnya kan ada anak saya mahasiswa. iya Pak. Apakah disarankan sebagai investor atau trader Iya, yang masih belum ada penghasilan tetap? Jika sebagai trader, kan pada umumnya sekarang kan mahasiswa mau jadi trader, Bu. iya betul Pak Nggak Wandi. pernah nggak mau menunggu. Saran sebagai Iya, pemula sebagai trader tuh menurut Ibu bagaimana, Bu? iya. Baik Pak Wandi, terima kasih ya pertanyaannya. Baik. Memang menurut saya, untuk investor atau trader itu sebagai pemula, kita harus pisahkan pertama dulu akunnya ya Pak Wandia, dan juga dari sisi dananya juga. Yang jelas dananya ini tentunya jangan pakai uang kuliah ya, teman-teman ya. Di sini ada ini ya, harus dari uang dingin. Ya, dari uang dingin, dari uang jajan, kita sisihkan dulu ya. Ini mana yang jadi uang belajar nih untuk investasi. Nah, dari situ nanti kita lihat ya eh, mana yang kita coba untuk trading kan. Misalkan kita mau belajar trading karena tujuannya trading kan memang untuk nambah uang jajan begitu ya Pak Wandi ya kalau mungkin dalam POV-nya mahasiswa ya gitu. Nah, itu balik lagi
harus cari saham-saham yang memang walaupun trading itu fundamentalnya juga cukup bagus, tapi memang lagi breakout atau memang lagi mengalami kenaikan, ada smart money-nya di situ. Ya, sehingga nunggunya nggak kelamaan. Tapi kalau investor ya, memang itu akan susahnya mungkin di awal itu adalah kita memilih perusahaannya dulu ya. Kita milih perusahaannya dulu itu apa, lalu kita cari riset dulu profitnya bagaimana, kita banding-bandingkan, sehingga ya sudah kita taruh aja gitu ya di sebuah emiten di situ, kita tidak perlu nungguin, kita tidak perlu mantau setiap hari, tinggal nanti setelah setelah apa namanya setelah beberapa kala kita akan lihat gitu apakah dia cukup menarik ataukah ini perlu dirotasi secara sektoral atau enggak. Begitu Pak Wendy. Mungkin cukup Jadi menjawab. menurut Ibu Ya, untuk mahasiswa cocoknya jadi investor atau trader, Bu? ya. Kalau untuk mahasiswa sebetulnya itu balik lagi ke ini Pak, personality-nya. Kalau kita belum pernah sama sekali, ya sebenarnya jadi investor dulu Pak. Ya, jadi investor dulu, kita belajar analisa dulu, kita belajar cari-cari perusahaan yang tadi dari good company menjadi good stock dulu. Nah, biasanya sudah jadi investor, nanti kita udah 1 tahun atau 2 tahun, kita udah terbiasa ya ngelihat sebenarnya yang bikin kita deg-degan itu kan karena kalau kita ngelihat harga naik turun ya, apalagi pas kita punya posisi barang, kita beli ternyata ketinggian, misalkan seperti itu. Atau pas lagi ada turun, banyak belum stabil itu emosinya ya Pak Wandi ya. Gitu. Biasanya kalau apalagi masih muda itu kan kepinginnya yang cepet aja gitu kan. Nah, itu mungkin caranya sih ya awal mungkin investor dulu Pak Wandi. Baru nanti mungkin setelah berjalannya waktu sudah mulai tahu investasi itu di saham seperti apa, baru menjadi trader pelan-pelan. Gitu. Gitu Pak Wandi. Jadi disarankan nabungnya di saham, Bu ya. Jangan Iya, jangan trading dulu ya. Dollar iya average betul. dulu kalau gitu ya. Betul, ambil experience dulu aja Pak, gitu biar nggak kaget, gitu. Karena biasanya kalau udah langsung trading loss itu akhirnya ini Pak kapok jadinya biasanya, gitu. Kalau kita invest kan enggak, apalagi kalau kita melakukan dollar cost averaging ya, artinya memang setiap bulan kita nabung. Ada yang memang kita udah tahu bahwa ini company bagus, setiap bulan kita beli Telkom misalkan 1 lot, 1 lot, 1 lot begitu itu juga nanti dalam jangka waktu tertentu ya yang cukup panjang itu akan cukup bagus juga gitu hasilnya daripada Ya, sekedar kita main hit and run begitu kalau kita belum jago ya Pak ya gitu. oke. Makasih, Bu. Makasih Pak Wandi. Hmm. Baik, terima kasih Pak Wandi. Selanjutnya dipersilakan untuk username David Kristianto. Mohon untuk on cam dan juga on mic dan jangan lupa menyebutkan nama lengkap sebelum bertanya. Terima kasih. Oke, selamat malam Bu Diana dan kakak panitia Niko dan Philip. Nama saya David Krisna Gunawan. Saya ingin bertanya, apakah institusi keuangan lebih mengandalkan analisis fundamental atau kuantitatif dalam membaca pasar? Oke, itu aja pertanyaannya David. Iya Bu. Oke, apakah lebih mengandalkan analisa fundamental ya dalam membaca pasar? Ya tentunya tadi dengan materi yang kita coba sharing jawabannya tidak ya teman-teman dan juga Bapak Ibu semua ya gitu. Jadi fundamental salah satu alat yes untuk menentukan good company ya. Tapi untuk kita bisa mendapatkan profit di dalam pasar modal, kita harus bisa mencari good stock. Dan tidak selalu good company itu bisa menjadi good stock ya, teman-teman di market. Jadi fundamental itu menentukan yang basicnya dulu gitu, basicnya dulu untuk kita melihat apakah sebuah company ini dia cukup bagus atau enggak. Apakah company ini dia cukup menarik atau enggak dari sisi sehat dia secara financial, menarik itu dalam arti seperti itu ya, Bapak Ibu dan teman-teman, apakah dia cukup profit
dan apakah company ini bertumbuh. Nah, itu kita pakai fundamental. Nah, untuk bisa menjadi good stock, tentunya ada lagi yang kita lihat. Apakah memang di sini ada smart money di situ? Ya, apakah ada dana besar yang mengalir pada waktu itu ya, sehingga memang kalau ada dana besar yang di situ, yang memang mereka melakukan akumulasi, maksudnya tentunya harga sahamnya akan cepat menjadi naik ya, gitu. Karena kan tujuan kita berinvestasi kan supaya kita juga mendapatkan capital gain ya, gitu. Yang terakhir adalah mungkin dividen gitu. Jadi tidak satu-satunya ya, David ya, untuk pertanyaannya, untuk jawabannya tadi ya, gitu. Fundamental. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk David Kristianto sudah bertanya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini diajukan oleh username Berlin Surya Tunggara. Bisa langsung on mic dan on cam ya. Oke, selamat malam Bu Diana dan panitia. Mungkin aku mau nanya tentang saham. Kan di keadaan yang tidak menentu ini kan kita pasti dunia masih gonjang-ganjing. Dan dengan keadaan yang tidak menentu ini, kira-kira kita tuh sebaiknya lebih nabung, save uang, atau malah kita tuh invest saham. Dan kalau misalnya kita invest saham tuh lebih cocok kita tuh scalping atau trade aktif gitu. Oke, Berlin, terima kasih ya pertanyaannya gitu ya. Dengan kondisi yang tidak menentu ini, apakah kita saving atau investasi gitu ya tadi pertanyaannya ya. Kalau saya jawab itu harus dua-duanya dulu. Tapi kalau ditanya mana yang duluan, harus saving dulu ya. Karena kalau kita belajar eh, kalau misalkan kita belajar dari ilmu keuangan ya gitu. Pertama yang harus kita punya dulu itu adalah dana darurat dulu nih, Berlin ya. Jadi begitu kita punya penghasilan, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua mahasiswa, itu yang harus kita lakukan, kita harus punya dana darurat dulu nih. Kalau teman-teman masih kuliah, belum ada keluarga ya, biasanya itu harus sekitar 3 kali dari pengeluaran teman-teman sebulan untuk cash flow. Nah, dari situ, itu kan jadi tabungannya teman-teman tuh, gitu ya. Begitu kita sudah punya dana darurat, ya tentunya kita akan berpikir kan bagaimana caranya uang kita ini bekerja buat kita. Nah, setelah kita punya pos untuk dana darurat ini, kita akan coba beralih ke investasi. Biasanya mungkin sekitar 10% atau 20% dari savingnya kita akan coba untuk investasikan. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana ya untuk kita investasikan, ya kan, apakah kita mau tradingnya ini bagaimana? Apakah scalper itu jangan dulu ya. Scalper itu hanya buat kita yang sangat punya waktu di market, artinya mungkin kita udah jadi full time trader ya, dan kita udah punya cukup experience untuk rise and fall, jatuh bangun di market. Seriously, karena sebenarnya ketika kita enter the market ya, itu yang paling kita butuhkan tuh sebenarnya itu adalah mental ya. Karena apa? Kita akan orang udah sejago apapun ya, sesenior apapun di market, itu pasti akan mengalami portofolio itu turun, itu akan mengalami. Nah, kalau mental kita nggak cukup kuat, apalagi juga kalau scalper itu kita butuh kecepatan ya, untuk kita bisa jual cepat, take profit cepat seperti itu. Dan kalau kita nggak ada waktu, tentunya kita akan sangat kehilangan momentum. Nah, untuk awal, sebaiknya ya itu tadi, kita mungkin akan coba investasi dulu. Ya, kita kembangkan ilmu yang kita dapat dari kuliah, kita cari good company, kita convert untuk menjadi good stock. Itu tadi ya. Gimana caranya? Dengan kita lihat good company yang kita udah belajar analisa itu, kita cari rasio profitabilitas ya, kita cari rasio yang sehat, utangnya cukup kecil, kasnya cukup banyak ya, dan company-nya bertumbuh, kita cari company-company ini yang mungkin banyak yang saat ini sedang banyak diperdagangkan atau lagi ada dana cukup banyak di sana gitu
ya. Nah, itu dari situ ya, itu cukup bisa dilihat. Lalu ya coba dengan skala dana yang cukup kecil dulu. Nanti jangan langsung all in ya. Ini juga penting ya buat teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu semuanya ya. Ketika kita punya dana itu misalkan berapa juta gitu ya, itu jangan langsung all in di saham. Tetap harus sediakan cash 50%-nya dulu. Karena kita tidak pernah tahu apakah harga saham yang kita beli ini sudah cukup murah atau belum. Bisa jadi memang dari secara historicalnya harga saham ini memang sudah mengalami penurunan. Tapi ternyata ketika ada kondisi market, misalkan lagi ada crash atau mungkin lagi ada sesuatu membuat harga saham ini bisa turun lebih dalam. Kalau kita punya cash, kita bisa lakukan average di situ. Gitu Berlin, mungkin cukup menjawab ya. Oke, thank you. Oke, baik. Mungkin kita coba baca yang di kolom chat terlebih dahulu ya, Bu. Ini dari username yang sama, dari Angry TomTom. Ingin tahu cara bagaimana smart money akumulasi menurut metode dari Ibu Diana. Oke, smart money akumulasi itu biasanya sebenarnya ini screenernya banyak ya gitu. Kalau kita lihat itu dari biasanya kita ada dari foreign net buy itu ya di sesi 1 ya, yaitu dari sesi 2 atau kalau misalkan dalam beberapa menit pertama kita bisa gunakan stock ranking dari aplikasi kita biasanya. Gitu dari stock ranking dari aplikasi kita cari top gainernya apa nih? Atau yang volumenya cukup tinggi ditransaksikan. Nah, dari situ akan terlihat. Biasa kalau saya trading seperti itu Pak Thomas gitu. Jadi kalau di awal begitu market buka, mungkin sebelumnya kita udah lakukan analisa secara teknikal ya. Oh ini yang potensial nanti saya akan beli gitu. Ini karena sudah secara chart cukup bagus ya, cukup rapi, harusnya ini breakout, harusnya ini. Nah, itu biasanya pada saat market buka, saya akan cek lagi apakah memang dalam stock ranking ini termasuk yang top gainer atau top volume atau enggak. Nah, kalau ternyata yang ditransaksikan hari ini banyakkan ini, ya mungkin akan saya split mungkin ya kan. Oke, saya akan cek dulu yang top gainernya apa ya. Yang memang ini juga cukup bagus ya, saya akan coba masuk di situ. Kalau untuk sesi 2 ya biasanya saya akan lihat akan ada di kita sih akan ada update ya untuk foreign net buy-nya ini di mana biasanya di sesi 2-nya itu ada kemungkinan dia masih cukup lanjut juga gitu, masih bisa lanjut juga. Ya dari situ kita ikut follow the big money-nya lagi beli apa gitu biasanya paling enggak kita bisa dapatlah 4-5% gitu bisa. Gitu Pak Thomas. Semoga cukup menjawab. Ya. Mm-mm. Ya, baik. Apakah masih ada dari para hadirin sekalian yang ingin bertanya? Mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, mungkin eh, dari kami sendiri, Bu, dari saya lebih tepat. Saya tertarik dengan materi ini. Jadi pasar saham Indonesia ini kan terkenal dengan atau lebih kental dengan ada istilahnya perbandaran, Bu. Jadi Ya. misal saham-saham seperti dari grup Panin, misal PNLF ataupun PNBN ini kan dia sangat pelit, Bu. Maksudnya bagi dividen itu sangat jarang sekali, bahkan mungkin baru 1 atau 2 kali. Kemudian dari sisi book value-nya itu masih bisa dibilang untuk saat ini rendah. Apakah saham-saham seperti ini tuh lebih tertarik untuk lebih menarik untuk diinvest atau kita lebih menunggu untuk bandarnya melakukan pembukaan baru kita bisa ikut? Nah, oke, baik. Ini dari Nico and Philip ya. Thank you ya pertanyaannya. Tadi nyenggol grup Panin ya. Ini kemarin salah satu yang kemarin saya discuss juga dengan salah satu klien saya ya. Kalau nggak salah, PNLF sama PNBN kemarin itu sempat naik ya, Nico ya. Tapi dia masih cukup murah sih, gitu. Kalau nggak salah masih di bawah 1.000 yang PNBN-nya, ya. Di 965 kalau nggak salah. Ya, itu di 900 ini kemarin juga kita bilang. Tapi ini salah satu saham perbankan yang cukup murah juga. Kalau misalkan ditarik, itu ya harusnya ini cukup
cukup bakal cukup kencang juga, cukup gede, tapi kita harus sabar nunggu karena kita nggak tahu ditariknya kapan gitu ya, gitu. Jadi POV-nya balik lagi, Niko dan Philip ya. Kita pada saat awal ini kita memutuskan untuk membeli saham ini tujuannya buat apa? Kalau kamu maksa ya trading ya kan, dan di situ tidak ada smart money, tidak ada yang lagi akum di situ gitu ya, yang lagi beli di situ, tentunya akan nunggunya cukup lama, ya kan? Nah, ujung-ujungnya akhirnya kan yang tadinya kita rencana trading akan jadi investor. Tapi kalau memang dari awal kita itu tujuannya itu hanya untuk invest ya, nggak masalah. Kita cari saham yang memang lagi murah. Nah, ini tadi yang memang PBV-nya harus jauh lebih besar ya. BV-nya harus jauh lebih besar daripada harga sahamnya. Harga saham masih dinilai murah, padahal sebenarnya BV-nya cukup gede tadi ya. Beberapa perusahaan yang saya sebutkan tadi, salah satunya SIMP tadi ya, sawit gitu ya. Nilai bukunya 1.200, harga di market masih 700. Ya kita nggak usah muluk-muluk jadi ke berapa gitu ya. Jadi ke 1.200 aja kalau teman-teman beli, apalagi ditambah dengan katalis. Sekali lagi ini bukan ajakan beli jual ya, Bapak Ibu ya, teman-teman analisa lagi ya. Jadi apa yang saya sharingkan ini contoh-contoh ini sifatnya hanya edukasi ya, sifatnya bersifat edukasi. Contoh-contoh saham yang tadi saya bilang itu yang BV-nya cukup lebih rendah daripada harga sahamnya. Nah, itu cukup menarik ya kan, misalkan dia kembali balik harganya itu ke harga sahamnya aja gitu BV-nya. Nah, ya kan? Teman-teman udah lumayan. Niko dan Philip mungkin lumayan nih ya. Nanti kuliah bisa bayar sendiri ya Niko ya, Philip ya. Gitu. Cukup menjawab mungkin Niko dan Philip tadi. Sangat cukup, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan dari penanya berikutnya. Di sini ada atas dari username Samuel Kimel. Mungkin bisa langsung on cam dan on mic juga. Oke, selamat malam Kak Diana Hartono dan juga panitia yang terkasih. Saya izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Samuel Kimal Susanto dan pertanyaan saya lebih ke arah jika kita mengasumsikan suku bunga global, yaitu the Fed yang menjadi acuan utama, yang dalam arti nanti di beberapa bulan ke depan itu akan terjadi istilahnya suku bunganya ditahan. Ya, Jika dampaknya itu mengaruh ke equity risk seperti IHSG dalam jangka pendek hingga menengah, apakah akan sideways atau mungkin dibawa turun ke 6.000 lagi seperti kemarin? Ya mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. oke. Terima kasih Kak Samuel pertanyaannya ya. Sebelumnya sudah aktif di pasar modal Kakak? Iya, sudah. Iya sudah ya. Oke, Yes. baik. Jadi ini kalau kita lihat kecenderungannya ya, gitu yang ditanyakan terkait apa kalau The Fed itu mempertahankan suku bunga, apakah mempengaruhi IHSG kan jadi sideways? Kalau menurut saya sih kok kayaknya enggak ya, teman-teman ya, gitu. Karena kalau kita lihat aja, isu yang cukup berat itu sebenarnya itu yang dialami Indonesia ini adalah sekali lagi ini POV saya ya, pure edukasi adalah kemarin itu adalah perang dan juga sebenarnya rating dari MSCI dan juga FTSE FTSE-nya ini ya, teman-teman ya, gitu. Nah, ini perang ini ketika hari ini aja kita udah di diberikan info ya bahwa ternyata nggak jadi ini kan negosiasinya kan belum belum deal ya gitu, tidak tercapai kesepakatan, akan terjadi blokade gitu kan ya, nggak terlalu ngefek kan, kita nggak terlalu panik kayak yang 1 bulan yang lalu loh, benar nggak, pada saat perang. Artinya apa, market itu lama-lama akan kebal nih dengan berita yang apalagi kalau naik turun, walaupun nanti pasti akan intoleran, pasti akan ya dampaknya tentunya akan dari minyak, cuman yang cukup berat aja nih sepertinya kebal. Apalagi dengan The Fed yang untuk mempertahankan suku bunga ini rasanya justru mungkin akan pengaruh ya gitu ke dalam saham-saham apa sih namanya, mungkin saham perbankan atau ini ya. Biasanya ketika The Fed mempertahankan suku bunga, BI akan ikut.
BI akan ikut bertahan aja gitu 475 lagi dia nggak turun nggak naik ikutin biasanya ini. Tapi juga bisa juga BI akan menetapkan yang berbeda juga bisa gitu. Tapi apakah ini akan berdampak terhadap IHSG secara keseluruhan? Rasanya enggak. Ya, jadi IHSG ini tentunya ini tadi ya, gitu. Kita akan selalu melihat pasti akan ada katalis-katalis lain dan juga ada faktor-faktor penggerak lain, ada smart money yang lain juga yang akan membuat IHSG ini akan tetap terus bergerak gitu ya, gitu. Kalau the Fed ataupun ya the Fed ini rasanya nggak akan terlalu signifikan berpengaruh kecuali ada berita ya justru malah yang akan menjadi berat itu adalah kalau misalkan hasil keputusan dari MSCI ini gitu ya. Semoga aja kita tetap terus aja tetap peringkatnya baik ya. Nah, kalau sampai ada news yang apa lagi, misalkan memang nanti hasil diskusi dari OJK, IDX ditemukan ada emiten yang apa lagi gitu ya, atau ada permintaan apa lagi dari lembaga rating ini, nah itu akan membuat flow dana smart money ini kan tentunya akan berpengaruh. Tapi kalau untuk keputusan dari The Fed sendiri, saya rasa kok nggak terlalu impact gitu ya ke kitanya. Gitu mungkin Kak Samuel ya tadi ya. Gitu. Ya, terima kasih Kak Ya. Diana atas jawabannya. Ya. Baik, terima kasih untuk Kak Samuel atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk username Rio Marcelino bisa langsung on cam saja dan on mic dan langsung memberikan nama lengkapnya dan langsung lanjut ke pertanyaannya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Rio Marcelino. Nah, sebelumnya saya nggak bisa on cam gara-gara ini masih di jalan. Jadi ini aku ada pertanyaan. Kan baru-baru ini negara Vietnam itu dinilai oleh MSCI bahwa dia akan masuk ke emerging market Yes. segera ya. Jadi Ya. menurut Ibu, apakah ini bisa apa ya, bisa memberikan dampak yang negatif secara nggak langsung buat Indonesia? Karena kan bisa terjadi potensi inflow yang cukup besar ya dari MSCI Yes. ke negara Vietnam itu. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, thank you Kak Rio pertanyaannya. Nah, ini menarik nih. Benar yang dikatakan Kak Rio ya. Vietnam ini menjadi salah satu negara investasi yang cukup menarik ya. Gitu. Apakah pengaruh ke Indonesia in the long run? Mungkin iya kalau kita nggak berbenah gitu ya Rio ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat potensinya ya, kalau saya sih termasuk yang cukup optimis ya. Saya cukup yakin lah maksudnya pasar modal Indonesia ini masih menarik lah gitu dengan adanya reformasi yang sudah ditunjukkan ya, mulai ditunjukkan oleh OJK dan juga IDX, semoga ini juga tetap bisa terus membawa perubahan-perubahan di dalam pasar modal Indonesia ini, sebenarnya potensinya cukup besar gitu di Indonesia. Contohnya dari sisi komoditas ya, batu bara, kita juga produsen, terus juga nikel, kita juga punya cukup banyak komoditas, terus dari sisi sumber daya manusia, dari sisi kekayaan alam juga yang lain, nah itu masih cukup banyak gitu. Kalau dibilang akan pengaruh, kalau kita tidak melakukan apa-apa ya pasti akan pengaruh, Rio. Ya, gitu. Kalau kita tidak berusaha mengeksplor, kita nggak berusaha untuk eh, memberikan entah kemudahan-kemudahan mungkin ya, yang membuat akhirnya investor asing itu betah di kita ya, bisa jadi akan pindah gitu kan. Tapi ya semoga itu enggak gitu. Saya percaya juga tapi dengan potensi yang kita punya ini semoga lah itu bisa dimanfaatkan, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang terbaik. Gitu ya, Rio. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari Ibu Diana. Berikutnya mungkin kita coba pertanyaan dari username Vivi. Mungkin jika memungkinkan bisa on cam dan on mic saja. Silahkan untuk Vivi.
Mungkin untuk yang pertanyaan ini akan Iya, kami baca. selamat malam Ibu. Maaf saya nggak bisa on cam soalnya sambil setir. Ya, nggak apa-apa, Bu Maaf, Vivi. Terima maaf, kasih. maaf. Daripada nanti nggak kelihatan. Ya, Iya, nggak pertanyaan apa-apa, Bu. saya ya seperti itu. Ini kan kondisi marketnya kan volatil Yes. banget ya. Banyak Ya, banyak faktor dari eksternal, kemudian juga lagi nunggu pengumuman MSCI, terus ada kekhawatiran tentang kejahatan fiskal dari pemerintah kita gitu. Jadi terlalu banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipantau gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau sebagai investor, kebetulan saya pisah porto, Bu. Jadi ada satu yang betul. memang untuk investasi, Ya. Mm. lalu ada satu lagi yang memang untuk swing trade gitu. Ya. Nah, ini saya bingung mau bertanya tuh gini, kalau sekarang dari POV investor, eh, dengan kondisi seperti sekarang, apakah ini sudah waktunya bagi kita? Ini kan sudah pernah nyentuh bottom, Bu ya, tapi di Betul. 8 hari menyentuh 7.000 ke bawah itu, 68 lah ya kalau nggak salah ya. Ya. Tapi kan masih meninggalkan gap di bawah. Ya. Dan ini yang 2-3 hari terakhir ini kan kecenderungannya tidak menutup gap, malah naik ke atas, mungkin tutup gap di atas. Entah kapan dia akan tutup ke bawah gitu. Nah, Ya. jadi saya ingin tanya itu apakah waktunya untuk dari POV investor apa boleh kita sudah mulai cicil beli gitu Ibu ya. Terus kalau yang untuk swing trade misalnya, nah ini time frame-nya itu time frame apa ya Bu sarannya yang dipakai gitu. Kalau kondisinya seperti ini gitu. Jadi kan biasanya kan kita punya 1 sampai 2 bulan gitu. Tapi kalau sekarang ini kan kita ikut time frame-nya Donald Trump gitu. Kan bingung ya Bu ya. Iya, di mana tiap Gitu. Jumat turun ya, Bu? Ya. Betul, nanti menjelang weekend gitu mesti ada aja ulahnya nggak tahu apa gitu. Yang lah terus mau swing trade kan akhirnya nggak ragu Bu ya, Ya. takut gitu loh. Ya. Mau pasang posisi itu kan kita nggak tahu ini bakal gimana gitu. Ya itu sih. Terima kasih Ya. sebelumnya Ibu. Maaf ya nggak bisa Sama-sama. on cam Bu, soalnya di Sama-sama, jalan Bu Vivi. nggak Nggak enak. apa-apa, hati-hati di jalan, Iya, Ibu. iya, Iya, iya Ibu. hati-hati Makasih, nyetirnya. makasih. Iya. Oke, izin menjawab ya Bu Vivi ya, gitu. Jadi pertama untuk investor ini apakah sudah waktunya beli? Balik lagi sama apa yang kita mau beli, ya. Kalau kita mau fokusnya mau beli saham-saham banking, ya, tentunya ini sudah ada penurunan yang cukup lumayan ya. Banking dan juga properti memang kalau untuk investor ya kita bisa lihat tadi apakah mau cari yang cukup murah secara PER atau PBV atau mau cari yang profitnya cukup tinggi ya. Dan kalau toh pun memang kita mau beli, disarankan memang jangan all in ya, itu tadi ya, gitu. Jadi pakai aja 20% dulu ya, 20% dari yang kita punya uangnya di Porto untuk kita bisa beli ya emiten tersebut sehingga memang ketika nanti misalkan terjadi turun lagi, kita masih ada cukup dana untuk kita lakukan pembelian lagi. Ya, itu tadi untuk dari sisi investasi ya, Bu ya. Lalu untuk swing trade ya, untuk swing trade sendiri ini biasanya Ibu mungkin 1 bulan, 2 bulan ya. Ini kalau berdasarkan pengalaman aja yang sekarang ini, mungkin kalau Ibu memungkinkan, itu bisa mungkin waktunya time frame-nya diperpendek, Bu. Seperti yang tadi kita discuss ya, biasanya kalau weekend itu ada berita-berita yang mengejutkan seperti itu. Nah, itu mungkin bisa time frame-nya diperpendek jadi 2 atau 3 hari gitu. Dan juga area untuk TP-nya mungkin tidak bisa setinggi ketika market udah mulai stabil ya. Gitu. Mungkin kalau market stabil kita mau cari yang 20-25% ya. Ya bisa sih kalau pas memang kita kebetulan kita bisa dapat saham yang ARA terus ya. Ya bisa ya gitu kayak kemarin gitu. Mungkin ada yang beli MSIN di sini. Ya kan? Atau yang beli ini yang senyum-senyum ini kayaknya ini nih tahu ya gitu. Atau mungkin nah ya, tapi kalau enggak pun ya, misalkan itu sudah di atas misalkan 3%, 3-5%, saya rasa kalau memang ada kesempatan untuk kita TP ya, kita TP dulu kalau untuk swing trade. Gitu mungkin Bu Vivi dan juga pilihan lagi sekali lagi balik lagi pilihan ke saham yang akan kita pilih itu ya kita harus mengikuti yang mana gitu ya, yang lagi booming ya.
gitu yang lagi sekarang ini dibutuhkan ya dilihat oleh market. Ya selama masih ada perang-perangan gini, saya rasa 3 sektor komoditas itu ya, coal, terus minyak bumi dan juga sawit, saya rasa pasti akan mendominasi ya. Mereka akan mendapatkan keuntungan dengan adanya perang-perangan ini, gitu dibandingkan sektor lainnya. Mungkin cukup menjawab Bu Vivi. Iya, Bu. Sama satu lagi, Bu. Kalau untuk Ya, banking, big banks itu kan dia harus katanya kan kalau tanggal 12 Mei ya, Bu ya, Mei ya. yang pengumuman. Heeh. Itu Ya, kan kita tahu mana yang kemudian mungkin ada pembobotan ulang begitu. ya. Nah, terus 1 Juninya kan nanti aktifnya ya. Ya. Nah, outflow kalau memang sepertinya nih kalau misalnya Brand sama DSS akan out berarti ada pembobotan ulang, maka untuk big banks itu seperti BBCA, BBRI, BMRI katanya kan bisa saja ada penyesuaian gitu Bu ya. Nah, apakah kita menunggu momen itu baru kemudian kita ambil karena dia pasti kalau ada outflow kan pasti turun, atau sekarang gitu mulai seperti Ibu bilang 20% aja dulu terus nanti mungkin gongnya nanti waktu 1 Juni itu atau gimana ya Bu ya? Makasih. Iya, terima kasih Bu Vivi. Iya, sebetulnya kalau memang eh ya namanya memang kita mungkin nanti kita nggak pernah tahu sih ya Bu ya, mana yang nanti masuk dan juga mana yang keluar. Jadi kalau misalkan kita mau ya memang kita coba cicil sedikit dulu aja gitu. Karena memang saat ini tujuannya yang untuk invest ya Bu Vivi ya, bankingnya ya, bukan untuk Iya, trading, iya. invest Bukan, ya. bukan. Iya betul. Invest, iya. Iya. Heeh, kalau untuk invest memang iya Bu gitu. Karena Iya. jadi memang kita coba sedikit dulu, 10% dulu aja atau 20% gitu ya. Kita kita beli ya di harga tertentu ini. Nanti pada saat setelah MSCI ya kan, kita setelah ada keputusan, biasanya itu terkadang soalnya gini, market itu biasanya mungkin sudah bisa melihat, wah ini justru malah nanti harganya bisa naik atau turun, kita kan nggak ada yang tahu. Kalau toh pun memang naik, ya kan, Ibu sudah punya kan, berarti Ibu tinggal mungkin kalau memang memungkinkan untuk take profit atau ingin take profit kan, Ibu sudah punya sahamnya. Tapi kalau misalkan turun, ya ternyata harganya, ya Ibu bisa lakukan average down lagi gitu Bu, sehingga memang nilai dari ininya nanti akan bisa berkurang. Tapi dengan kita melakukan ini tadi Bu, dollar cost averaging tadi ya, gitu misalkan kita melakukan average itu tadi, seharusnya untuk saham perbankan ini ya dalam waktu yang cukup panjang ini memang pastinya akan masih menarik Bu, karena dari secara bisnis itu kan perbankan masih terus dibutuhkan ya Bu ya, gitu. Kita masih terus menggunakan sistem perbankan untuk transaksi sehari-hari. Jadi harusnya dari sisi bisnisnya sih nggak ada masalah. Cuman memang saat ini memang dari sisi sahamnya ini masih belum kembali gitu sih Bu Vivi. Iya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih juga untuk Sama-sama. kakak panitia semua. Terima kasih. Ya, selamat Ya, malam. malam. Terima kasih kepada Ibu Vivi dan juga Ibu Diana atas jawabannya. Mungkin pertanyaan dari Bu Vivi ini menjadi akhir dari sesi tanya jawab pada hari pertama Investment Week 2026 ini. Para hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk apresiasi, selanjutnya akan dilakukan pemberian sertifikat kepada Ibu Diana, narasumber pada Investment Week hari yang pertama ini. Baik, untuk pemberian sertifikat akan dilakukan secara simbolis melalui share screen Zoom, dan untuk panitia PDD bisa langsung mempersiapkan untuk langsung screenshot. Baik, kepada Ibu Diana, kami persilakan. Baik, 1, 2, 3. Oke, kami ucapkan terima kasih pada Ibu Diana Hartono atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan pada malam hari ini. Nah, untuk pengumuman penanya terbaik bisa langsung cek saja di kolom chat Zoom. Dan selamat kepada para penanya terbaik. Berikutnya panitia akan menghubungi Bapak, Ibu, atau saudara sekalian untuk berkoordinasi terkait dengan pemberian hadiahnya. Ya.
Sekali lagi, terima kasih kepada semua hadirin yang telah aktif bertanya. Para hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara Investment Week hari yang pertama. Sebelum menutup acara pada malam hari ini, marilah kita untuk berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara universal. Berdoa kita mulai. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada webinar pada malam hari ini. Semoga hari kedua Investment Week dapat berjalan dengan lancar sama seperti hari ini dan bahkan mungkin lebih baik lagi. Semoga semua ilmu dan insight yang kami dapatkan pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Berdoa kita cukupkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta atau